Kak, Jangan lari, berani-beraninya kau memukulku. Kak, Jangan lari kau. Kak. Apa yang terjadi? Pingsan. Kak, Ada apa dengan naik BMW? Pantas saja. Cepat, jangan nakut-nakutin aku, ada apa sih? Apa yang terjadi, kamu baik-baik saja? tidak ada nafas. Cepat panggil ambulans, ada apa? Kakak. Kak, cepat bangun. Kak, kamu kenapa? Kak, Cepat telepon. tidak ada nafas. Kak, Apa yang terjadi di sana? Kak, kenapa tidak ada nafas? Ayo lihat. Iya Kak, cepat bangun, cepat panggil ambulans. Apa yang terjadi? Ayo. Minggir, Apa yang terjadi? cepat bantu. Apa yang terjadi? Kak, aku kenal kamu, tolong bantu Kak aku. Dia tidak bernafas. Ayo, jangan panik, bangun, pegang dia. Hei, Kalian minggir, jangan berkerumun. Jangan panik, jangan Minggir panik. dulu, minggir dulu. Pelan-pelan. Baru saja aku pulang, dia langsung pingsan. Hati-hati. Tidak bisa lakukan CPR. Kak, Sadar. Kakak. Kak, kamu baik-baik saja. Kamu tadi bikin kaget. Aku kenapa? Kamu pingsan bahkan tidak bernafas. Masih kakak ini yang melakukan CPR. Sekarang kamu merasa bagaimana? Udah gak apa-apa. Aku merasa sangat baik banget. Udah gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Terus gimana tiba-tiba kamu pingsan? Apakah karena kepanasan atau makan sesuatu yang bikin sakit? Hah, Gak kok, gak. Aku gak pernah kepanasan. Aku baru aja minum es Coca-Cola. Coca-Cola bang? Siapa yang suruh kamu minum itu? Kan itu buat kakak Pan. Aku mau cari kakak Pan dulu. Nama kamu siapa? Terima kasih kakak. sama-sama. Dia adikku. Terima kasih, hati-hati ya. Coca-Cola. Dasar cewek Coca-Cola. Kenapa gak apa-apa kan? Aku cuma gak pusing aja. Kalau gini aku bawa dia ke UKS dulu Xiaomi. Kamu buruan ke loket pendaftaran, suruh mereka gak usah ngerbungin. Sudah bubar aja. Ya udah, bubar aja semua. Yang mau daftar ikut aku sini. Aku gandeng kamu di sana pelan-pelan ya. Gimana, udah baikan kan? Udah jauh lebih baik. Karena kebanyakan minum chlorpheniramine. Sebelumnya pernah alergi kulit ya? Chlorpheniramine. Iya. Chlorpheniramine, aku coba ingat-ingat. Chlorpheniramine. Mungkin aku juga gak tahu siapa-siapa. Gak penting sih, masih oke. Kamu sering bantu orang darurat ya? Aku pertama kali loh bikin napas buatan ke orang. Serius? Dulu aku pernah belajar sedikit, tapi gak pernah kepake. Tapi aku juga pertama kali dikasih napas buatan. Gimana, udah enakan kan? Gak apa-apa. Napasnya agak aneh sih, gak masih oke. Ya udah, aku masih ada urusan di sana. Aku harus urus pendaftaran. Ya udah, aku duluan ya. Jangan aku. Saya. Kamu mendaftar. Saya juga mendaftar. Saya juga mendaftar. Kamu maksudnya sekarang badanmu masih kurang enak ya? Jalan-jalan jadi tidak nyaman kan? Tidak, sudah tidak apa-apa. Saya maksudnya saya bisa ikut denganmu. Bersama. Itu kamu. Pendaftaran dan semacamnya. Sertifikat pendidikan dan KTP sudah bawa. Lupa tidak apa-apa. Besok datang lagi. Besok di sini kan, jangan besok. Bolwo, kamu kenapa sih? Besok saya teman saya. Apakah kamu yang kemarin kita di sana? Ya, saya ingat.
Kenal. Kalau tahu kamu mau mendaftar saya sudah bawa dokumennya. Hello, hello. Tidak saya teman kecil kamu duluan. Saya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kebetulan saya masih sibuk. Udah kamu jaga dia ya, saya duluan. Oke, terima Kita kasih itu ya, terima kita. kasih. Saya baru pergi sebentar, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kamu mau apa, saya baik-baik saja. Yakin tidak apa-apa. Itu apa Mingju, kamu lihat kakakmu dulu, saya mau serahkan formulir pendaftaran. Nanti kita kembali ke Shudu cari rumah sakit yang bagus periksa kamu ya. Masih latihan bela diri, setiap hari badan seperti apa ini? Saya pergi. Kamu kembali. Berdiri di depan saya. Kakak, 25. Kamu bisa ya, kamu tahu dokter bilang apa? Saya makan terlalu banyak poliarmin. lihat kaki saya belum sembuh. Kamu maafkan saya ya? Kamu taruh banyak poliarmin di botol cola itu ya? Kamu mau apa? Kamu mau membunuh saya ya? Membunuh kakakmu sendiri. Bukan kakak. Lalu kamu mau apa? Kamu yang suruh saya bikinkan kakak pingsan. Saya takut saya ambil asbak itu. Aku mukul dia, aku kehilangan kendali. Jadi aku kasih dia pil alergi. Jadi kamu membunuh Pandong Jun. Enggak, pil alergi kalau kebanyakan cuma bikin ngantuk. Dia tidur nggak bisa ikut ujian jadi kepala desa. Pas dia bangun aku bisa jagain dia. Kan lumayan 2 keuntungan sekaligus. Terus aku kasih banyak pil alergi. Kamu udah selesai ngomong. Ayo kasih ke aku. Abang jangan marah-marah nanti sakit. Di luar ada dokter cari dia, bilang mau tes DNA. Aku benar-benar ragu kamu ini adik kandungku atau bukan. Cepetan, Ini adik kandungmu abang. cepetan. Ini adik kandung. Bisa nggak sendiri? Bisa nggak masalah? Ayo pergi Xiaobai. Kita pulang. Kamu aktingnya juga lumayan. Oke, ambil ini, jalan sendiri cepetan. Ayo pergi. Tunggu. Apa? Abang biasanya gimana sama kamu? Ya gitu-gitu aja. Oke, lumayan. Bantuin dong. Katakanlah, Tahu nggak ijazahku di mana? Ijazah kuliah. tahu dong. Ambilin. Kenapa? Ambilin. Enggak ambil, aku nggak lapor ke mama, kamu harusnya bersyukur. Berani lapor ke mama kamu ini kurang ajar. Kenapa nggak berani? Kamu nggak mau bantu ya? Kamu mau mama yang marahin kamu ya? Kamu pikir aku takut sama dia? Di dunia ini selain dia kamu nggak takut sama siapa-siapa. Kamu lupa tadi kamu kasih aku minum apa? Siapa suruh kamu lapar terus minum? Oke. Kamu yang bilang ya, jangan salahin aku. Telepon Dongdong bilang ini seharusnya buat dia minum. Ternyata aku salah minum. Dongdong itu. Jangan pukul. Beli buku sudah dapat belum? Aku ambilkan. Itu gak apa-apa, bye-bye. Pergi. Kamu tunggu saja. Bagus sekali. Lagi kangen anak ya? Dengar kamu dengar musik ini. Aku langsung tahu kamu lagi kangen anak. Aku hampir saja mengirimnya ke Siberia. Biar dia tahu apa itu susah. Iya, kali ini aku benar-benar mendukungmu. Biar dia merasakan susahnya di luar sana dulu. Dulu Wuzong selalu mengkritikku kurang tegas mendidik anak. Kali ini aku benar-benar sudah bulat tekad.
Siapapun tidak boleh memanggilnya pulang, siapapun tidak boleh membantunya. Benar kan? Dibilang gemuk langsung ngos-ngosan kamu ini. Kamu sekarang kuasamu besar ya? Aku sudah susah payah baru bisa mengeluarkannya untukmu. Sampai jumpa sayangku. Liboluo, kamu tunggu saja, ibumu yang akan menghukummu. Tunggu sebentar, berhenti. Tidak tahu harus daftar nama. Kamu cari siapa? Maaf ya, aku ada urusan mendesak jadi aku. Kamu cari siapa? Kepala bagian Kyuyun. Kamu cari dia buat apa? Mendaftar jadi kepala desa. Sudah deh, trik ini sudah banyak yang pakai. Setiap tahun pas ujian kepala desa, selalu ada yang pakai trik ini. Untuk mendekati kepala bagian Kyuyun kita. Lihat tadi baru saja pergi 2 orang. 2 orang ini benar-benar tidak tahu malu, aku bilang. Masih pakai cara yang tidak bermoral, benar-benar menjengkelkan. Tapi aku benar-benar mau ujian. Kamu tidak percaya, telepon saja dia sekarang telepon. Ya, omongannya sama semua. Pergi cepat. Aku benar-benar mau ujian. Kamu mau nekat Sudah, masuk? aku bukan mau ujian, sudah benar kan kamu benar. Aku jujur saja, sebenarnya aku ini pacar barunya Liboluo. Halo. Halo. Bisa tahu nama Anda? Nama saya Cui. Xiao Cui, nanti ketemu ya. Tunggu sebentar, Kabak Kyuyun belum punya pacar ya? Dia memang belum punya pacar. Belum pernah dengar? Benar. Jadi dia belum pernah pacaran sama sekali. Pacaran pertama. Kabak Kyuyun. Ada lagi yang ngejar kamu pura-pura jadi pacar kamu. Tidak Kabak Kyuyun. Saya yang pingsan tadi pagi. Resusitasi mulut ke mulut. Saya ingat dia memang datang untuk mendaftar. Biarkan dia masuk, ikut saya. Baik. Nyari jabatan desa, pakai mobil BMW. Ayo. Xiao Liu. Dia datang untuk melengkapi pendaftaran, tolong bantu dia urus administrasinya. Baik, Sebenarnya tidak perlu merepotkan orang lain, kamu saja yang bantu saya. kakak Kyuyun ada urusan penting. KTP dan ijazah. Kamu, Apa? kakak Kyuyun. Dia itu yang bikin kita nabrak kemarin, si pemilik BMW. Ya ampun. Benarkah? Tidak hanya bercanda. Tidak mungkin, ini cuma salah paham. Salah paham, adik. Bisa bicara baik-baik tidak? Siapa adik kamu? Kamu deh, kakak deh. Saya kemarin tidak menuntut kalian kan? Masih. Baiklah, saya yang salah, saya minta maaf ya. Baiklah, begini, biarkan saya jadi kepala desa. Saya akan jadi kaki tanganmu. Orang kaya seperti kamu ngapain ikut-ikutan? Nyari jabatan desa buat apa? Saya punya cita-cita dan ambisi. Kakak Kyuyun orang seperti dia. Tidak mungkin serius jadi kepala desa. Buang-buang formulir. Kakak Kyuyun. Udahlah, kamu yang urus sendiri. Kyuyun Jie juga merasa kamu tidak perlu mendaftar. Pulang saja. Kenapa tidak boleh mendaftar? Orang sepertimu tidak cocok jadi pejabat desa. Kembali ke tempat asalmu. Aku pasti akan mendaftar dan aku pasti bisa jadi pejabat desa yang baik. Dan aku pasti akan menikahi kepala bagianmu. Menikahimu formulir. Kyuyun Jie, dia nempel padamu. Ya, aku memang nempel. Jangan bercanda, lakukan apa yang harus dilakukan. Tidak, aku sangat serius. Dan pasti akan menikahimu. Ini diisi tidak? Kok kamu punya adik perempuan, keluarga kamu punya 2 anak. Dia Wunyonya suku minoritas. Wunyonya. Benar, Siapa itu? ibuku.
Ceritakan ada apa. Kamu mau menyembunyikannya sampai aku melapor. Li Boluo selamat. Kamu sudah berhasil diterima sebagai pejabat desa mahasiswa. Aku lulus jadi pejabat desa, bagaimana hebat kan? Kapan kamu mendaftar, dengan siapa kamu berdiskusi lalu jadi pejabat desa? Hanya kamu yang punya cita-cita mulia. Kami tidak bisa. Kami harus jadi TV yang bergantung pada orang tua. Benarkah? Li Boluo, kalau kamu tidak jelaskan padaku hari ini, langsung kemas barangmu dan pergi dari sini. Jangan begitu. Pergi. Baiklah, aku akan memberitahumu. Ayo duduk. Apakah aku akan menang di balap mobil tahun ini? Apakah aku akan berpikir bisa mendapatkan hadiah ini? Benarkan, aku percaya diri. Tapi masih ada waktu sampai balapan dimulai. Lalu bagaimana aku tidak bisa bergantung pada keluargaku? Dari mana aku dapat sumber kehidupan pejabat desa? Aku harus menyelesaikan masalah makan minumku sendiri. Sangat realistis, benarkan? Li Boluo, kamu percaya sendiri. Aku kenal kamu sudah lebih dari 10 tahun. Kamu akan karena seorang pejabat desa, beberapa ratus yuan saja. Kamu percaya sendiri. Tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Kamu harus membuatku kembali, baiklah aku akan kembali. Aku sudah kembali, kamu jangan menyesal. Tapi aku berpikir lagi. Bahkan kamu tidak percaya aku akan mengikuti ujian pegawai desa. Siapa yang percaya Nyonya Wu, ayahku Mingju? Tidak ada yang percaya, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu aku dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki semangat yang sangat mulia. Dirayu, dihasut olehnya. Siapa orang itu kamu? Apakah kamu masih ingin aku kembali? Aku pergi atau tidak? Menyerah. Kyuyun, aku datang. Mengapa kamu ragu-ragu? Baiklah. Kamu bilang cewek suka hadiah apa? Tergantung seberapa dekat kalian. Sudah jelas sangat suka. Dan sampai tingkat tidak mau menikah selain dia. Kamu pikir gimana? Kalau sudah sampai tingkat itu, aku pikir kamu kasih dia apapun. Dia pasti akan sangat senang. Benar. Kalau begitu harus benar-benar mengeluarkan imajinasiku sendiri. Boluo. Halo, Kasih apa ya? Boluo. Kian. Kamu datang mau minum apa? Tidak bisa minum apapun. Lalu ada apa yang sangat mendesak? Sekarang urusan ujian desa. Surat pemberitahuan sudah turun. Aku lihat kamu terlihat sangat khawatir. Apakah menyesal ikut ujian pegawai desa? Kamu benar-benar tidak tahu ya? Bukan aku tidak tahu apa. Li Mingzhu. Kamu percaya kata-katanya. Dia menyukaimu, itu wajar, dia punya kompleks pahlawan. Dan kamu juga tahu. Dia ini orangnya cepat bosan. Jangan kamu pikirkan. Li Boluo diam-diam ikut ujian desa. Sekarang surat pemberitahuan sudah turun. Kamu bilang apa dia mau ujian masuk desa besar? Aku juga mau tanya dia mau ujian masuk desa besar apa? Dia bilang mau ujian masuk desa besar, karena aku terpengaruh olehku. Kalau paman dan bibi tahu pasti, juga akan salah paham padaku. Benar-benar mengira kalau Dong Jun yang mempengaruhi Boluo. Kamu juga tahu betapa bibi ingin dia masuk ke grup Cheng Chuan. Tentu saja kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa, tapi dia sekarang diam-diam ikut aku ujian masuk desa besar. Bagaimana aku menjelaskan pada paman dan bibi bagaimana aku menjelaskan? Anak ini ingin apa saja langsung dilakukan. Tidak heran dia bilang mau beli hadiah pertunangan untukku. Ternyata ingin membuatku tenang menunggunya di Shudu. Boluo mengungkapkan perasaannya padamu. Sebelum dia ujian masuk desa besar, secara tidak sengaja menyinggung soal pernikahan denganku. Aku bilang padanya bangun karir dulu baru berumah tangga. Kita semua masih muda, tidak perlu terburu-buru. Kalian berdua sejak kecil sudah dekat dan saling mencintai.
Seharusnya sudah bisa menduga akan ada hari ini. Dongjun soal Boluo ujian masuk desa besar. Jangan bilang dulu pada Bibi. Anggap saja kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa pura-pura tidak tahu? Aku akan cari cara. Boluo ini ujian masuk desa besar. Jelas-jelas menentang Bibi, dia ingin membuat Bibi tidak memaksanya kembali ke grup Chunchuan jadi direktur. Boluo ini. Bilang padamu aku akan menikahimu, siapapun tidak bisa menghalangi. Kamu berteriak-teriak pada siapa? Boluo, kenapa kamu mau ujian jadi pejabat desa? Kenapa setiap orang menanyakan ini padaku, aku benar-benar tidak mau menjawab. Bukan. Kalau kamu memang harus meninggalkan Shudu, bukannya kamu membuatku khawatir. Kamu tidak perlu jadi pejabat desa. Aku bisa bicara pada Bibi untukmu. Kenapa Pan Dongjun bisa jadi pejabat desa, aku tidak bisa kenapa. Pejabat desa kecil ini kali ini aku pasti jadi akan membuktikan pada kalian. Kamu berbeda dengannya. Bagaimana berbeda? Dia bekerja kamu. Kamu sedang kesal. Coba sekali lagi, ayo. Kian-kian kamu yang paling mengerti aku. Kamu benar. Kali ini aku benar-benar bertaruh dengan seseorang. Bisakah dukung aku sebagai teman? Bagaimana? Mendukung teman sebentar. Oke enggak? Angkat telepon. Bisa enggak angkat? Mingju. Halo Mingju. Aku nggak mau hidup lagi. Semua orang nggak nganggap aku. Hidup nggak ada artinya, pokoknya aku nggak mau hidup lagi. Biarkan dia mati. Nanti aku telepon lagi. Kamu nggak punya mata ya, cepat nggak punya etika. Mau mati ya kamu? Mingju, kamu sekarang di mana? Kok kamu sampai nangis? Jangan nangis lagi ya Kak Kian-kian. Sekarang aku nggak bisa mikirin apa-apa. Kalau dulu, kakakku diam-diam ikut tes jadi kepala desa. Pasti aku langsung pulang bilang ke mama. Tapi sekarang otakku cuma mikirin kapan aku suka sama dia. Gimana dong? Nah, soal kapan ikut tes jadi kepala desa, sekarang nggak bisa diubah lagi. Kak Kian-kian, kamu bantu aku sama aja bantu diri sendiri. Lah kakakku juga ikut tes jadi kepala desa. Kakakmu sekarang memang harus lakukan apa yang dia mau. Kak Kian-kian, kamu nggak takut orang tuamu tahu calon menantu mereka karena nggak ada pilihan jadi kepala desa? Nanti malu dong. Kakakku nggak kehilangan muka. Dia kehilangan mimpinya dan harapan kita semua padanya. Kamu kan pernah bilang, waktu adalah musuh terbesar, kok sekarang nggak takut? Sebenarnya ada juga caranya. Nggak apa-apa, kamu pergi saja sudah biasa. Lihat deh kaki kamu, kok nggak apa-apa. Kamu senang ya? Nggak bisa, aku harus persiapkan sesuatu. Mamaku ini orang yang sudah berpengalaman. Dia nggak gampang marah. Lagi pula dia sudah kebal sama kakakku. Xiao Bai, Kak Kian-kian, kamu bawa dia ke sini. Sayang-sayang. Ada ide apa lagi nih? Ibu kalau tidak pakai strategi pura-pura menderita, dia tidak akan percaya. Sudahlah. Anakmu tidak di rumah, kamu malah senang. Kita harus latihan tunggu Boluo pulang. Untuk membereskan dia. Benar kan? Ibu.
Cepat atur kakakku, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangmu. Kenapa kamu jadi begini? Siapa yang kamu lawan? Ibu, ini semua untukmu. Apa yang kamu lakukan, katakan langsung apa yang kamu lakukan. Kakakku membuat masalah besar. Kalau sampai keluarga dan teman-teman kita tahu. Malu dong kamu. Malu juga nenek moyang kita. Katakan langsung, boleh tidak? Aku bilang dia pergi ke desa jadi kepala desa. Surat penerimaan sudah keluar. Kepala desa. Aku pincang pergi menasehatinya. Aku bilang jangan mempermalukan ibu. Aku pikir apapun caranya harus bawa dia pulang. Tapi dia malah memukuliku dan mengusirku. Padahal kakiku hampir sembuh, sekarang jadi parah lagi. Ibu, kamu harus membela aku, ini semua untukmu. Ibu. Bukan. Ini hasil komunikasimu ya? Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu katakan ini benar? Kalau tidak percaya tanya kakak Kian. Ah, Ya, tentang Dongjun yang ikut ujian kepala desa. Kita semua tahu. Tapi tidak tahu kenapa Boluo ikut pergi. Saat aku dan Mingju tahu. Surat penerimaan sudah keluar. Kakakku terpengaruh oleh kakak Pan. Ya, kakak Pan yang mengajak kakakku ikut ujian kepala desa. Mereka satu tim, kalau kakak Pan tidak jadi kepala desa, kakakku pasti juga tidak akan pergi. apa hubungannya dengan Dongjun? Jangan panik, aku akan telepon Boluo. Tante, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku bisa baik-baik saja. Kalian semua bilang, semakin melawan sifatnya semakin buruk. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Bagaimana hasilnya? Bukankah dia diam-diam pergi ujian jadi pegawai desa? Anak yang sudah aku besarkan lebih dari 20 tahun. Hanya untuk ujian jadi pegawai desa ya? Dan Dongjun ini. Sudah tahu aku punya harapan besar ke Boluo. Masih membiarkannya ujian jadi pegawai desa. Kalian semua membiarkannya. Bibi, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan Dongjun. Tidak ada hubungan besar. Tentu ada hubungannya. Kakakku tinggal bersama kakak Pan. Dekat dengan kakak Pan, jadi seperti kakak Pan, Bu. Cepat telepon kakak Pan, jangan biarkan dia jadi pegawai desa. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengendalikannya, Bu. Kalau kali ini biar mereka berhasil, muka Bu mau taruh di mana? Para pemegang saham perusahaan Bu bagaimana melihat Bu? Bukan malah meminta Bu turun jabatan. Gaji pegawai desa sebulan cuma 1.800. Belum setinggi gaji Liu Ma kita. Jangan bicara lagi. Aku mau lihat. Bisakah aku mengendalikannya? Aku tidak percaya dia berani melawan. Bu, aku juga mau ikut. Mingsu, Aku mau cari kakak Pan. kembali masuk kamar, duduk dengar ya. Aku mau pergi. Masuk kamar, duduk, cepat masuk. Aku mohon. Cepat masuk kamar. Kian, cepat jaga bibimu. Kalau begitu aku Cepat pergi, cepat pergi. Bibi. Kunci mobilnya hari ini. Aku mau tanya Dongjun. Bagaimana dia bisa membesarkan Boluo jadi pegawai desa? Bibi, kita bertiga tumbuh besar bersama. Kalau Dongjun punya pengaruh sebesar itu pasti sudah mempengaruhi. Kenapa harus tunggu sampai hari ini aku tidak dengar perkataan siapapun? Aku mau tangkap dia kembali, berikan padaku Bibi. Boluo melakukan ini hanya untuk melawan Bibi. Bayangkan saja sudut tempat yang begitu besar. Banyak tempat adalah wilayah Bibi. Dia tidak bisa mandiri, tahu saja. Naik mobil. Tante, Boluo berani diam-diam lamar jadi kepala desa tanpa bilang-bilang ke Tante. Artinya dia nggak takut Tante tahu. Mungkin sekarang dia lagi nunggu Tante datengin dia. Terus bikin masalah ini. Bikin heboh seluruh grup Chunchuan. Pemegang saham bakal manfaatin situasi ini. Reputasi dan wibawa Tante di depan pemegang saham bakal turun drastis. Terus, setelah kabar Boluo jadi kepala desa tersebar, Tante malah melarang dia jadi kepala desa. Pemegang saham bakal manfaatin lagi situasi ini. Bilang Tante takut Boluo susah.
Terus Boluo bakal semakin susah masuk dewan direksi. Bayangin aja siapa yang mau orang yang takut susah dan takut latihan masuk dewan direksi. Tante? Kian, lihat deh mana ada ibu. Yang kayak aku, ngalahin diri sendiri kayak gini. Tante? Kalau ditangani dengan tenang, Boluo belum tentu jadi kepala desa. Pemegang saham juga belum tentu tahu. Terus gimana dong? Tante Boluo kan nggak mau jadi direktur di grup Chungchuan. Bisa nggak tante? Nggak maksa dia jadi direktur dulu. Kian kamu malah ngingetin aku. Iya. Mundur sedikit langit terbentang luas. Nggak cuma bikin dia balik ke grup Chungchuan jadi direktur. Aku juga bakal setujuin semua permintaannya yang dulu. Tante? Nggak apa-apa. Asal aku setujuin semua permintaannya. Dia bakal balik ke grup Chungchuan jadi direktur. Nggak peduli dia lagi kesel sama aku. Atau karena alasan lain. Kali ini aku bakal mundur untuk maju. Tapi tante, permintaannya itu keterlaluan semua. Kian, sebagai ibu, siapa yang nggak mau anaknya sukses? Dalam proses pertumbuhannya, seorang ibu, dia akan berusaha dan berjuang seumur hidupnya. Selama anaknya baik, dia akan melakukan apa saja. Bahkan nyawanya sekalipun. Inilah seorang ibu. Paman halo. Dongjun. Apa sebenarnya tugas seorang pejabat desa ini? Ini adalah inisiatif negara untuk memberikan praktik bagi lulusan universitas dan peluang berwirausaha, mendorong mahasiswa yang tidak ingin bekerja di kota besar untuk terjun ke pembangunan pedesaan, yaitu lebih banyak berlatih dan berpraktik, menambah kemampuan dan pengalaman, lebih banyak berwirausaha. Itu bagus bukan? Paman. Tentang Boluo menjadi pejabat desa. Apakah Bibi sangat marah? Ini hal yang baik. Paman. Bibi selalu berharap Boluo bekerja di grup Chengchuan. Tentang hal ini, saya tidak mendukung juga tidak menentang. Saya hanya mendukung pendapat Boluo. Tapi paman saya harus memberitahu Anda tentang Boluo yang ingin mengikuti tes menjadi pejabat desa. Sama sekali tidak dipengaruhi oleh saya. Bibi Anda punya banyak pemikiran. Hal ini tidak bisa ditentukan oleh Boluo. Setidaknya berdiskusi dengan kami, suruh dia segera kembali. Paman, apa yang Anda katakan saya tidak mendengar dengan jelas. Boluo benar-benar keterlaluan, saya sudah memarahinya habis-habisan. Katanya menjadi pejabat desa tanpa berdiskusi dengan kami. Benar bukan? Saya telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Hanya untuk dia menjadi pejabat desa. Apakah dia tidak punya peluang berwirausaha? Saya telah memberinya banyak kesempatan. Mana yang tidak lebih baik dari menjadi pejabat desa? Benar tidak ada yang salah. Segera telepon dia. Masih menelepon, bukankah saya baru saja menelepon? Saya yang akan menelepon. Tidak mungkin. Jangan bercanda. Tidak. Tidak mungkin. Benar-benar, ya ampun. Oke. Saya mengerti. Saya juga ingin bilang, saya pikir apapun yang terjadi, saya harus menemui Paman dan Bibi untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu pergi.
Karena saya tidak akan menjadi pejabat desa lagi. Benar. Apa maksudmu? Ingat waktu saya memakzulkan ibu saya. Hal sebesar itu mana mungkin saya lupa. Benar. Waktu itu saya mengajukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi sekarang dia menyetujui sesuatu yang mungkin. Jadi Bibi menyetujui semuanya. Lalu apa alasan saya untuk tidak kembali? Saya sendiri tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Tentu saja saya harus kembali. Sebenarnya kadang-kadang jika melihat dari sudut pandang lain saya juga bisa mengerti. Menjadi ibu itu tidak mudah. Dia bersedia menyetujui semua syarat saya. Bagaimana? Bisakah dia seperti dulu selalu bertarung sampai akhir bersama saya? Kenapa kali ini berbeda? Aneh sekali. Kalau begitu, saya bantu kamu membereskan barang-barang dulu kamu pulang malam ini ya. Nanti saya sendiri yang melapor. Kyuyun. Ibu Kyuyun. Maaf ya Kyuyun. Ayah ada perubahannya. Kamu keluar sebentar, ada yang mau saya bicarakan. Ayah saya tanya. Kalau nenek saya dan ibu saya jatuh ke sungai bersamaan dan hanya kamu yang ada di sana, kamu akan menyelamatkan siapa? Bukan urusan saya kakek kamu jago berenang kok. Cerdik ya. Tapi kalau kakek tidak ada hanya kamu. Ibu saya dan nenek saya jatuh ke sungai lagi, kamu selamatkan siapa? Mana ada kejadian sial seperti itu? Kalau memang sial seperti itu kamu selamatkan siapa? Bilang kamu selamatkan siapa? Tentu saja nenek kamu dong. Bakti kepada orang tua itu yang utama. Lalu ibu saya kamu tidak mencintainya. Ibu saya bagaimana? Kalau tidak bisa menyelamatkannya, saya hanya bisa mati bersamanya. Tidak perlu lahir di tahun bulan dan hari yang sama. Kemudian kita bisa reinkarnasi bersama dan menjadi suami istri di kehidupan berikutnya. Kenapa tidak mencoba untuk mengimbanginya dengan baik? Kamu bergumam apa? Tidak ada. Boluo, jujurlah padaku. Apakah kamu ingin kembali ke grup Chengchuan? Ayah, tentu saja aku tidak ingin kembali. Kalau aku ingin kembali, mengapa aku mengajukan banyak syarat dan permintaan yang tidak masuk akal kan? Aku gila ya? Baiklah, aku juga akan jujur padamu. Jangan pernah pulang ke rumah. Jangan pernah kembali ke grup Chengchuan. Ibu yang menyuruhmu kan? Tidak mungkin ayah kamu masih memeriksaku? Aku sudah bilang aku kembali. Aku setuju. Boluo. Perang saudara pertempuran ayah dan anak. Aku pasti ada di pihakmu. Aku beritahu kamu kali ini ibumu. Menggunakan taktik memancing musuh masuk dan tipu daya. Seperti Jiang Taigong memancingmu. Dan taktik mengulur waktu. Tidak mungkin, tidak seharusnya. Ibuku bukan orang seperti itu. Dia biasanya sangat menghargai kepercayaan dan kejujuran. Dan apa yang dia janjikan padaku pasti dia lakukan. Kecuali dia tidak berjanji. Kejujuran itu urusan bisnis. Kamu anaknya, apa dia perlu jujur padamu? Aku beritahu kamu. Sekarang ini jangan percaya pada pebisnis. Terutama jangan percaya pada wanita pebisnis. Mengerti? Otak mereka jauh lebih hebat dari kita. Lihat saja ayahmu ini. Mempelajari teks kuno setengah hidup. Paling-paling hanya tahu 36 strategi. Otak ibumu itu seperti 72 perubahan. Tidak ada obatnya. Ayah, hari ini kamu benar-benar keren. Aku tiba-tiba merasa. Ucapanmu tadi sungguh luar biasa dan menggetarkan. Aku belum pernah begitu mengagumimu aku. Jadi, Kamu bilang, kehilangan kuda siapa tahu itu berkah.
Kamu lulus jadi pejabat desa malah jadi hal baik. Kamu semakin jauh semakin baik. Benar. Sekarang pergi, sekarang juga pergi. Saya tidak bisa pergi sekarang sudah terlalu malam, besok-besok saya pasti pergi. Besok pagi pergi. Ayo kali ini saya tidak akan mengecewakan kalian, Ayah. Itu. Lalu bagaimana denganmu jika saya pergi? Ibu saya akan sangat buruk. Ya. Sudahlah, jangan pedulikan saya. Oh ya, saya juga punya ini. Ini kartu gaji saya. Kamu tahu passwordnya. Setiap bulan ada uang yang masuk. Uangnya tidak banyak tapi cukup untuk hidup. Kamu ambil. Kalau ibu bertanya saya bilang hilang. Ayah saya sangat terharu. Hari ini kamu sudah membuat saya terharu beberapa kali. Bukan. Tapi uang ini saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Sudahlah, kamu ambil saja. Meskipun ibumu adalah miliarder, tapi ayahmu masih bisa menghidupi keluarga. Ada benarnya juga. Lagi pula saya juga tidak bilang tidak mau kamu kembalikan. Kedepannya harus dilipat gandakan, dengar tidak? Mengerti, Ayah? Kerja yang baik, saya tunggu kabar baikmu, saya pergi. Tidak perlu, ayah, saya tidak mau, ayah, kamu ambil saja. Jahe tua tetap lebih pedas. Belum bayar, ayah. Pulangnya baru sekarang. Kemana saja? Kamu membuat saya kaget. Takut apa, saya bukan hantu. Begini ceritanya. Beberapa hari ini, karena urusan Boluo, banyak pikiran dan tenaga. Tugas siswa sudah menumpuk. Jadi hari ini sempatkan ke sekolah untuk memeriksa tugas itu. Malam-malam masih ke sekolah memeriksa tugas. Sekolah ini memang nyaman kan? Kenapa kamu belum tidur? Seharian kerja pasti lelah, cepat tidur. Hari-hari sengsara saya ini sebentar lagi berakhir. Sekarang tinggal menunggu senjata disimpan, kuda dilepas ke gunung. Menunggu semua urusan diserahkan ke Boluo. Aku bisa pulang dengan tenang dan menjadi istrimu lagi. Dulu bukankah kau yang selalu merawat aku dan anak-anak di dalam maupun luar? Sekarang giliranku untuk menjalankan tugas sebagai seorang wanita di keluarga ini. Maksudmu benar-benar menyerahkan Chengchuan Group ke Boluo? Begitulah rencanaku. Boluo sudah setuju kembali ke Chengchuan Group. Aku yakin dia pasti akan bekerja keras. Aku tidak masalah jadi atau tidak jadi ketua. Yang penting perusahaan memiliki penerus, kan? Itulah kehidupan, benar kan? Benar. Apa yang terjadi padamu? Kenapa melamun? Apa yang sedang terjadi? Aku sedang berbicara padamu, apa yang terjadi? Aku sedang bicara padamu. Begini Shukin. Aku harus jujur padamu. Mungkin aku telah melakukan sesuatu yang sangat mengecewakanmu. Apa kau tidak akan membenciku? Apa kau punya wanita lain di luar? Tidak. Sepanjang hidupku hanya kamu yang kubutuhkan, cukup kamu saja. Semua hal lainnya bukan masalah. Benar. Bukan masalah. Kalau begitu baiklah. Begini tentang. Hanya saja dalam hal mendidik anak kita, aku mungkin sedikit berbeda darimu. Cuma sedikit beda. Tapi aku bisa menjamin bahwa apa yang kulakukan ini pasti demi kebaikannya, juga demi kebaikanmu. Pada dasarnya pendapat kita memang berbeda soal ini. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Ya. Besok setelah Boluo kembali kita selesaikan ini. Tidak. Bagaimana jika Boluo tidak kembali? Jika Boluo tidak kembali, aku akan menuntut kalian berdua. Dengar, mulai hari ini,
Aku putuskan hubungan ibu anak dengannya anak ini. Anggap saja aku memberi kontribusi pada populasi dunia. Apapun yang terjadi padanya baik buruk hidup mati. Aku tidak peduli sama sekali. Bu, bukankah kakak sudah berjanji akan kembali? Jangan sebutkan lagi tentang benda brengsek itu kepadaku. Mulai sekarang dia tidak ada di keluarga ini. Tidak ada dia. Guru Li cepatlah pergi dan bicara dengan Nyonya Wu. Aku belum pernah melihatnya begitu marah seperti ini. Bagaimana aku bisa membujuknya? Ini semua salahku. Ayah rumah kita sekarang. Kenapa lebih tidak damai dibanding Ira? Pagi tadi, aku mengambil koran untuk Nyonya Wu. Di dalam koran itu ada sepucuk surat dari ibu. Setelah dia membaca surat itu dia langsung begini. Dan ini juga. Apa ini? Ini adalah GPS mobil. Selesai. Ada APA? Sekarang ibu benar-benar tidak bisa menemukannya. Dan ada suratnya juga. Apa yang dia tulis? Ibu tersayang. Anakmu Li Boluo memohon kepada ibu yang terhormat untuk menggunakan otak cemerlang yang terbatas milik wanita ini untuk fokus pada perusahaan saja. Meski anakmu tidak berbakat, setidaknya aku tahu janji ibu kemarin malam. Kau menggunakan strategi memancing mangsa dan strategi memancing musuh masuk lebih dalam, lalu strategi mengail ikan dengan umpan panjang, strategi penundaan waktu serta strategi tipu daya tanpa batas, dan strategi paling kejam, mengundang lawan ke jebakan, mengesampingkan ikatan ibu anak yang begitu berharga kita. Tidak usah kita bicarakan. Dari sudut pandang bisnis saja. Jangan buang energi otakmu untukku lagi. Aku akan menjadi pejabat desa. Li Boluo. Dong dong. Baik sekali kamu masih datang mengantarku. Jangan bermimpi indah siapa yang mengantarmu? Jangan berharap terlalu tinggi. Sedang kebetulan mengantar sampai sini. Begitu ringan ya? Mengantar sampai sini. Betul. Li Boluo. Apakah kamu ingin mengingkari janji kepada bibi lagi? Sebenarnya aku merasa sangat bersalah di hatiku. Namun ternyata dia sedang menipuku. Dia sama sekali tidak berniat memintaku pulang. Meminta dia mundur dan mewariskan posisi itu padaku bukan tujuannya. Aku mau pulang dulu jadi direktur, terus tinggal di Chengchuan. Cuma itu aja. Kok aku nggak percaya sama kamu ya? Oh gitu ya? Ya udah deh. Ada cara biar kamu percaya. Papaku perlu nggak? Beneran perlu ya? Halo Om, aku Dongjun Boluo bilang. Dongjun, aku kasih tahu ya. Ini ideku. Ngerti kan? Lo harus kasih tahu Boluo ya. Aku udah ambil risiko besar buat ini. Ngerti kan? Kalau dia nggak serius kali ini, nggak bikin sesuatu yang berarti, ya udah aku bakal ditinggalin dia nggak punya hati. Ngerti kan, kasih tahu dia ya. Oke Om, kalau gitu aku tenang. Dah Om. Ayo naik. Halo, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pemret. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Kian. Ada yang belum sarapan nggak? Aku mau sini-sini. Aku belum sarapan, aku mau susu kedelai. Banyak-banyak susu kedelai, aku mau ini. Susu kedelai, aku mau roti. Hari ini Pemret lagi seneng ya, kenapa ceria banget? Bukan kapan aku nggak senang. Kak Kian, jangan cuma traktir kita sarapan doang ya. Kapan traktir kita makan besar nikahan kamu? Iya beneran nih, iya. Udah tenang aja. Nikahanku nggak bakal ketinggalan kalian. Denger nggak? Pemret bilang kita tenang aja.
Berarti sebentar lagi ada kabar baik dong? Iya kalau nggak yakin. Kak Kian nggak bakal bilang tenang aja. Iya sarapan dulu. Halo Bu, waktu itu nelpon. Lo bilangnya nggak jelas baru setengah udah ditutup. Boluo sekarang ngapain sih aku calon mertua ini? Nggak boleh tanya apa calon menantu lagi ngapain ya? Mama kamu lagi-lagi begitu. Sekarang begini Tante Wu bersiap untuk mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Direksi Grup Chungchuan. Lalu meminta Boluo masuk ke Dewan Direksi. Perlahan-lahan menggantikan posisi Tante di Grup Chungchuan. Begitu kamu dan ayah puaskan. Kian kamu kan hasil didikan Mama. Kalau Boluo tidak sukses, mana pantas untuk Kian kita jadi urusan kamu dan Boluo. Kapan mau dilaksanakan? Mama jangan terlalu buru-buru dong. Sekarang karir Boluo baru mulai. Ada banyak pekerjaan di majalah yang harus aku selesaikan. Aku dan Boluo sudah bertahun-tahun. Tidak terburu-buru kok dan Boluo beberapa hari lalu bilang, mau belikan aku hadiah pertunangan tapi menurutku, lebih baik membangun karir dulu baru menikah. Jangan sampai kamu lengah ya, suami-suami. Suami sejengkal itu ada benarnya. Ayahmu pergi ke luar negeri untuk bisnis kalau aku tidak ikut mana tahu. Dia akan bersama kucing Persia bermata biru atau hijau. Itu karena Mama punya pesona. Mama aku tidak bisa ngobrol lama ya. Nanti aku telepon lagi. Ada apa? Kak Kian. Kapan mau jadi kepala desa? Aku harus bagaimana dong? Urusan Dongjun jadi kepala desa. Jangan terlalu dipikirkan. Kan tidak setiap hari ketemu kadang-kadang. Aku malah menghindari kesempatan ketemu kakakmu. Ini namanya metode pengawetan cinta. Kamu benar-benar santai ya, aku penasaran. Bagaimana cara kamu dan kakakku mengawetkan cinta? Mingju, kali ini Mama meminta kakakmu kembali ke Grup Chungchuan untuk memikul tanggung jawab besar. Aku ingin memberinya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan bagaimana mengelola perusahaan. Tidak akan mengganggunya. Setiap hari selalu bilang padaku, kakakmu peduli padamu dan memikirkanmu. Lihat keadaanmu sekarang, kamu tidak tahu apa-apa. Maksudmu apa? Kakakku si jahat itu, dia bahkan tidak pulang. Ayahmu menyuruhku mengingatkanmu di sana harus berusaha keras. Jangan sampai hidup santai. Tenang saja, kali ini aku pasti tidak akan mengecewakan mereka dan saya juga akan mencarikan mereka seorang menantu perempuan yang baik budi dan cantik serta cerdas. Sumpah, Bisakah kamu serius sedikit? aku sedang berkata jujur padamu, lihat kamu tidak percaya lagi. Ngomong-ngomong, tadi ayahmu ditelepon. Sepertinya suasana hatinya agak aneh. Apa ada sesuatu yang terjadi? Bisa saja aku perkirakan ibuku kali ini melampiaskan semua amarahnya pada ayahku. Terlalu mengerikan. Semua orang tetap tertib ya? Halo, saya ingin bertanya. Pergi. Kamu bisa menelepon untuk berkonsultasi. Saya punya beberapa pertanyaan tentang ini. Nanti saat itu. Saat pendaftaran nanti baru akan diatur untukmu. Oke. Pergi. Ada nomor telepon di sini, kamu bisa menelepon. Mau apa kamu? Saya tidak apa-apa, terlalu keterlaluan. Lihat sendiri, ambil formulir dan ambil formulir apa yang sedang dilakukan ini. Menggoda gadis ya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya, bagaimana bisa melakukan hal-hal ini di tempat kita. Saya harus menghentikannya. Li Boluo. Teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan? Tidakkah kalian melihat kalau kepala Kyuyun sedang sibuk? Tahu apa yang biasa dia lakukan? Mengatur makan, mengatur tempat tinggal, dan masih harus memberikan formulir kepada kalian. Kenapa begitu? Kamu sudah mengambilnya pergi. Lalu sisanya pergi ke seberang formulir di seberang cepat. Kemana-mana sama saja. Di sini di depan gadis cantik ini. Hai gadis cantik, kamu sangat cantik. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu punya pacar? Saya? Ya saya bagaimana? Lihat apa Gadis yang cantik, dilihat. apakah dia benar-benar Ya pacarmu? bagaimana? Bawa formulirnya dan pergi. Oke, kamu juga. Berikan formulirnya padaku. Gadis cantik, apakah saya cocok? Ayo kemari ikuti saya ke sini cepat-cepat. Ayo. Baik. Xiao Liu diserahkan padamu. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Ini kartu nama saya. Kalau ada waktu saya akan mengajak Anda makan malam. Siapa kamu sih? Siapa kamu ngapain? Aku Kamu apa? mau ambil formulir. Ayo ambil beberapa, bawa sendiri, lihat. Ayo. Kamu kan juga daftar ya? Sudah, jangan ganggu kerja aku. Ngapain? Ambil formulir. Sudah waktunya aku harus rapat. Tidak.
Kamu masih ingat aku? Masih ingat apa yang aku bilang terakhir kali? Aku Li Boluo, aku bilang, kalau aku bisa jadi kepala desa yang baik, aku akan menikahimu. Kamu akan menikah denganku, masih ingat? Kamu yakin kamu baik-baik saja? Kamu tidak setuju juga tidak setuju, jadi aku anggap kamu setuju. Default. Baiklah, sekarang aku kasih tahu. Tidak mungkin aku tidak setuju. Tidak apa-apa, sama saja negatif-negatif jadi positif. Tidak apa-apa, tapi dari sekarang aku akan mengejarmu dengan serius. Li Boluo, Aku memang Li Boluo. aku tanya kamu. Kalau sekarang aku bilang tidak setuju, apakah kamu masih bisa jadi kepala desa yang baik? Pasti bisa. Baiklah. Kalau begitu tolong jadi kepala desa yang baik dulu. Aku sangat benci orang yang tidak bertanggung jawab dalam kerja. Orang yang tidak serius. Sampai jumpa. Aku juga, sampai jumpa. Berani, aku suka. Sudah berapa kali aku bilang, kertas ini harus dipakai dua sisi. Kenapa cuma satu sisi dan mesin fotokopi itu? Aku bilang minta perbaikan, bukan dibuang. Siapa yang memutuskan untuk dibuang? Kalian tidak mau makannya? Wudong? Ini kami lalai. Lalai? Kalau aku lalai tidak gaji kamu boleh ya? Tidak masuk akal. Sekretaris Hu. Nona Kian, kamu akhirnya datang cepat, lihat Wudong. Sudah hampir tidak terkendali. Tante? Kamu bisa bilang apa saja padaku hari ini. Jangan pernah sebut si brengsek itu. Turun dan kerja saja. Dirut Wu. Kenapa kalian ada waktu datang? Silakan duduk. Dirut Wu, kami datang kali ini ingin berbicara denganmu tentang calon direktur baru. Sekarang belum waktunya rapat dewan. Bicara saja saat rapat dewan. Entah rapat dewan atau tidak, masalah ini harus dibicarakan. Dirut Wu, revolusi bukanlah pesta makan. Perusahaan bukan milikmu atau milikku, tapi milik semua orang. Kamu ingin Boluo jadi direktur, maka kami harus menyelidikinya. Jangan-jangan ada catatan hitam. Sulit menjelaskan pada semua orang. Benarkan? Dirut Wu, anakmu tidak ada catatan hitam. Tapi hal-hal yang tidak pantas ada banyak sekali. Lihat ini. Selama kuliah sering bolos dan terlambat. Ikut liga. Setelah lulus tidak serius kerja. Bantu orang modifikasi mobil balap. Ini juga ada. Balapan mobil dan berkelahi. Lihat ini sudah. Hal-hal yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Orang seperti ini jadi direktur. Uang semua orang akan terbuang percuma. Dirut Wu yang paling tidak ku mengerti. Boluo tiba-tiba jadi kepala desa. Bagus. Kalian menyewa detektif swasta untuk menyelidikiku. Benar kan? Tidak. Kami hanya peduli dengan kepentingan perusahaan. Kami berhak tahu kondisi terakhir direktur utama. Apalagi, kamu bersikeras ingin memasukkan Boluo ke dewan direksi. Maka kita harus lebih jelas mengetahuinya. Ya. Wudong, bahan-bahan ini hanya saya dan Sandong yang tahu. Kamu pikir, kalau semua direksi tahu? Kamu lihat reputasi dan muka kamu.
Apakah tidak akan jelek? Kamu melakukan ini tidak baik kan? Kita teman lama. Mengapa harus sampai merusak hubungan? Wudong, asal kamu tidak bersikeras memasukkan Boluo ke dewan direksi, maka bahan ini, saya jamin tidak akan bocor. Seperti saya dan Youdong tidak pernah melihatnya. Bagaimana? Mengancam saya. Kalian mengancam saya. Youdong Sandong ini tidak benar dari kalian berdua. Kamu siapa, ada hak kamu bicara di sini? Ya urusan perusahaan. Sebenarnya tidak ada hak saya bicara. Tapi mengenai Li Boluo, saya punya hak bicara. Masalah ini, Wudong yang menyuruh saya menanganinya. Boluo jadi pejabat desa, juga sengaja diatur oleh Wudong. Saya rasa kalian berdua pasti mengerti. Ini apa maksudnya? Karena Li Boluo kurang pengalaman sosial, Wudong sengaja mengatur Boluo jadi pejabat desa, turun ke lapangan untuk berlatih dan merasakan susah dalam praktik sosial menyerap pengalaman. Youdong Sandong, kalian berdua sudah lama di dunia bisnis. Saya rasa pasti mengerti. Pikiran orang bodoh, kecerdasan orang pintar dia sama sekali tidak paham. Cuma formalitas saja. Bisa jadi direksi. Kalau begitu kalian berdua mana yang bisa seperti Wudong, mengirim anak ke lapangan untuk berlatih? Formalitas saja. Kamu sudah. Masalah ini, saya rasa harus dipikirkan lagi. Dipikirkan lagi. Wudong, hari ini anggap saja kita tidak pernah datang. Ayo pergi, ayo. Masalah ini selesai begitu saja. Kamu. Bibi minum teh dulu. Kian-kian hari ini benar-benar berkatmu. Aku benar-benar marah. Bibi jangan terlalu khawatir. Beristirahatlah dengan baik selama 2 hari ini. Hari ini aku yang akan menemani Mingju melepas gipsnya. Oh iya, hari ini Mingju melepas gips ya? Aku sampai lupa dengan hal itu. Boluo. Sudahlah, aku tidak ingin mengurusnya lagi. Aku anggap saja tidak punya anak ini. Udahlah. Kian-kian kamu sibuk saja. Pergilah. Semua bubar cepat kembali bekerja. Nona Kian-kian, aku sudah mengikuti Wudong selama bertahun-tahun. Tidak pernah melihatnya marah sebesar ini. Kali ini aku tidak akan membela Tuan Li lagi, dia benar-benar keterlaluan. Beberapa hari yang lalu Wudong masih membicarakan tentang proses serah terima pekerjaan. Memang Boluo kali ini agak keterlaluan. Dia tiba-tiba pergi menjadi pejabat desa, membuat Bibi repot. Benar sekali. Kamu tidak melihat tadi Youdong dan Sandong? Sikap mereka yang sangat memaksa. Kali ini kamu sudah bekerja keras. Nona Kian-kian, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa. Hari ini seharusnya bisa menangkap si nenek tua itu. Tiba-tiba muncul gadis kecil yang lancang. Jahe tetap lebih pedas yang tua. Tidak menyangka si wanita tua ini masih punya trik. Mengirim anaknya ke daerah untuk berlatih. Kita tidak bisa berkata apa-apa lagi, aku tidak percaya. Dia dengan terang-terangan mengirim anaknya untuk berlatih. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Harus membuat kita mencari detektif swasta untuk menyelidikinya. Hal yang membanggakan seperti itu, dia pasti sudah memamerkannya di rapat direksi. Lalu bagaimana? Aku akan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa, lihat saja nanti. Hei semuanya, tenang dulu.
Pertama-tama selamat datang di Kabupaten Jinsiu, Kota Shudu, di keluarga besar desa ini. Mari kita sambut Sekretaris Liu dari Komite Distrik kita untuk memberikan pidato. Sangat senang. Tahun ini tim besar desa kita telah berkembang lagi. Ini menunjukkan bahwa semua orang telah bekerja keras. Wawasan dan pemikiran juga lebih terbuka. Ketika seseorang masih muda, akan ada banyak pilihan. Tetapi apapun pilihannya, akan menjadi harta yang besar dalam hidupnya. Saya percaya pilihan untuk menjadi bagian dari tim besar desa juga akan membuat hidupmu berbeda. Mengendarai BMW untuk ujian pejabat desa. Kaya itu hebat ya. Dia kaya tapi tidak punya otak. Saya kebetulan punya otak tapi tidak punya uang. Sejak tahun 2005, telah sepenuhnya menerapkan rencana satu desa atau satu komunitas. Dilengkapi dengan satu mahasiswa. Rencana ini langsung dimasukkan ke dalam proyek kesejahteraan rakyat. Dan target sumber daya utama yang ditangani oleh pimpinan partai. Ada kesempatan untuk bekerja sama kita semua rekan kerja. Sekarang sudah dilaksanakan di seluruh kota. Bicaralah. Desa atau komunitas. Dilengkapi dengan satu mahasiswa. Sok suci. Apa-apaan ini? Untukmu. Apa ini? Dia memberimu. Situasi baik dalam membangun suasana baru masyarakat. Sekarang adalah dunia kalian anak muda. Kalian harus bekerja dengan baik. Tim besar desa kita beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Mereka memanfaatkan keunggulan mereka dengan baik prianya, bahkan menyemprotkan parfum. Hidup pasti sangat berkualitas. Orang seperti ini layak untuk diajak berteman. Halo. Nama saya Jia Zhengjing. Teman datang dari jauh, kita semua rekan kerja. Siang ini saya yang traktir. Telah merilis banyak informasi pengetahuan teknologi. Juga mempromosikan banyak teknologi pertanian baru. Ini Simiwa. Belum pernah dilakukan di tingkat dasar kita sebelumnya. Mengirim SMS dalam bahasa Inggris. Dia punya hubungan luar negeri, tangkap dia. Jia Zhengjing. Siang ini aku yang traktir di sini. Pasti ada ruang lebih besar buat kalian berkembang. Sekarang kamu legakan bebas deh. Alat itu seharusnya udah dibuka dari dulu, nggak usah nunda-nunda, sibuk banget sih. Aku nggak sibuk, tapi kalau kakiku dibuka terlalu cepat, orang tuaku pasti bakal maksa aku balik sekolah. Sekarang akhirnya liburan juga. Aku juga bisa bikin dia bebas. Kamu cuma males balik sekolah aja kan? Aku kasih tahu ya, nilai itu buat ngumpulin kredit. Kamu males-malesan gitu, orang lain lulus 4 tahun kamu. Aku rasa bakal nunda 10-8 tahun nggak lulus-lulus. Kalau gitu aku nggak peduli lagi. Pan kakakmu. Halo Dongjun. Kamu ngomong apa sih, ribet banget nggak dengar. Aku lagi rapat, tadi HP-ku di silent terus. Baru lihat teleponmu. Aku kangen kamu. Kian-kian aku juga kangen kamu. Kamu kangen apa? Boluo mana? Aku panggilin dia. Nggak usah di telepon juga, nggak jelas, ketemu aja kita ngobrol. Minju lagi sama aku. Kalau gitu. Kian-kian tadi kamu bilang kamu kangen. Pan kakak, aku kangen kamu. Kamu kasih tahu alamat lengkapnya sama kita. Nanti kita yang datang ke kamu. Oke, kalau nggak ada apa-apa aku tutup dulu. Aku lagi rapat. Kamu ajak aku ikut. Ajak kamu ikut boleh, tapi harus janji sama aku. Tergantung aku bisa nggak. Kamu bilang aja. Aku bilang habis liburan kamu balik sekolah. Oke, nggak masalah. Ayo naik. Kak Kyuyun. Li Boluo ini lumayan semangat sama kamu ya. Nggak usah ngomong sembarangan. Mana ada ngomong sembarangan. Lagian kalian berdua kan pernah ada kontak fisik. Mungkin aja ciuman itu bener-bener bikin jatuh cinta. Jangan ngomong sembarangan dong, kontak fisik apaan sih? Aku cuma sama dia. Aku cuma nafas buatan doang, oke? Sudah Kak Kyuyun, kamu ingat-ingat beberapa tahun ini. Orang yang naksir kamu dan mengagumi kamu ada banyak kok. Menurutku dia benar-benar layak dipertimbangkan. Kak Kyuyun, Li Boluo memang bukan tipeku. Tapi secara objektif dia cukup ganteng.
Kamu jujur sama aku, antara napas buatan sama ciuman apa bedanya sih? Ada nggak perasaan deg-degan? Perasaan jantung berdebar-debar gitu. Apaan sih deg-degan jantung berdebar, kamu naksir ya, cepat makan sana. Ayo, makan aja, masih nggak bisa nutup mulutmu. Baiklah, aku nggak ngomong lagi. Selamat siang Pak Kepala, selamat siang Pak Kepala, selamat siang Pak Kepala. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Cepat makan aja. Lingkungan di sini lumayan bagus ya. Semuanya masih belum terlalu kenal aku. Nama aku Jia Zhengjing, Jia dari Lu Jia Fen Jin. Zheng dari Zheng Ren Jun Zijing, dari Jin Yu Liang Yuan. Seperti kata pepatah lama. Di rumah kita bergantung pada, orang tua di luar bergantung pada APA. Bergantung pada teman. Kita semua nanti akan jadi teman, jadi rekan kerja. Harus saling menjagakan. Hari ini aku yang traktir, jangan sungkan ya. Wah nggak enak nih, biar kamu yang bayar, mending kita patungan aja. Ya bener juga kan, aku yang ajak kalian makan. Masa ya aku biarin kalian yang bayar? Kalian ini mau mempermalukan aku ya? Aku kasih tahu ya, kalian belum kenal aku. Dulu waktu aku sukses pesta 4 bintang. Semua tamu datang, uang itu apa sih? Uang itu cuma kertas, minuman itu cuma air. Kan gimana tuh kata-katanya? Hidup itu harus dinikmati. Jangan biarkan gelas emas kosong menghadap bulan. Menghadap bulan iya. Sekali makan aku masih bisa traktir, jangan sungkan. Pelayan. Pesan makanan. Halo Pak, mau pesan makanan. Pesan-pesan. Masakan Sichuan Shandong Guangdong Huayang. Fujian Zhejiang, Hunan Dian Local. 8 jenis masakan besar, sudah aku coba semua, aku kasih tahu ya. Mata aku tutup pun, aku bisa pesan makanan. Kan pelayan. Di sini ada makanan andalan apa? Makanan andalan kami ada udang saus Sichuan, ikan belut rasa jeruk dan tulang kaki babi sampanye. Kok semuanya bikin panas dalam ya? Ada yang lebih ringan nggak? Buat ngurangin panas dalam. Kami punya sayur kol rebus. Ini bagus. Betul kata pepatah, ayam bikin panas, daging bikin dahak. Kol dan tahu bikin tenang. Kita pesan sayur kol rebus, 1 porsi per orang. Semuanya pesan sayur kol rebus, nggak mau lauk lain. Kita mau pesan menu andalan saja. Betul kan, cepat sajikan. Baik, mau pesan minuman? Kita masih ada rapat siang ini, terus ada pelatihan. Nggak perlu, sajikan saja. Suasananya lumayan ya. Mereka percaya sama kamu buat jadi kepala desa sama saya. Kita harus berusaha buat sesuatu ya kan? Lumayan sih. Kasih lihat ke mereka, nggak bisa kayak dulu-dulu kita ngapain aja. Agak nggak jelas kamu mau kemana, duduk sini duduk sini. Dengerin saya dulu, kita ngapain aja nggak jelas. Permisi Pak, mau pesan? Kita nggak pesan apa-apa, 2 mangkok mie telur saja, oke? Terima kasih. Baik, tunggu sebentar. Ini sayur kol rebus ya. Silakan dinikmati. Ayo makan. Makan, jangan sungkan, saya duluan ya. Silakan, silakan. Enak. Ini pertama kalinya saya makan sayur kol rebus selezat ini. Lumayan enak juga sayur kol rebus ini. Saya juga merasa enak banget. Ayo makan. Sumpitnya sudah kamu lap ya? Sudah. Terima kasih, ayo. Ini terima kasih ya. Jangan pedulikan mereka, saya benci sama pria yang banyak bicara. Kamu ini kayak pepatah, di sini nggak ada perak 300 style. Kalau kamu nggak ada perasaan sama dia, ya lihat saja dia dengan santai. Gak cuma lihat tapi juga tersenyum padanya. Bahkan dia sendiri jadi malu. Lihat ya, lihat, saya nggak takut apa-apa. Lagian hati saya bersih. Lihat. Senyum. Kamu ngapain? Ini namanya hati bersih? Kalian berdua jelas-jelas saling suka ya? Jangan ngomong sembarangan. Cepetan makan. Kenyang, rasanya enak banget. Lumayanlah. Nanti kesempatan kita masih banyak kok. Pelayan minta bonnya. Halo Pak, mau bayar ya? Iya, bayar. Gak usah kembalian. Total belanja Bapak 328 yuan. Apa katamu? Total belanja Bapak 328 yuan. Kalian ini toko nakal, ya aku mau laporin kalian. Pak, sayur rebus kuah bening ini adalah masakan khas restoran kami. Walaupun sayurnya terlihat sederhana, tapi kuncinya ada di kuahnya.
Walaupun terlihat tidak ada minyak sama sekali tapi ini adalah hasil perasan koki kami selama 2 jam. Omong kosong, mana ada kuahnya. Pak, walaupun sayurnya terlihat sederhana, tapi kami menggunakan ayam betina tua, bebek betina tua, dan juga ham tulang Yunan dan bahan segar lainnya. Rebus dengan air mendidih lalu haluskan daging ayam untuk menyerap darah dan kotoran. Lalu tambahkan banyak air bersih, bawang dan bawang putih goji berry. Rebus dengan api kecil minimal 4 jam. Baru bisa jadi. Tapi aku gak lihat apa-apa tuh. Ayam betina tua mana, bebek betina tua mana? Ham mana? Kalian ini cuma mau nipu orang ya? Nipu orang gak segitunya deh. Ada apa ini? Manajer bapak ini pesan 4 porsi sayur rebus kuah bening. Tapi dia bilang sayur kami terlalu biasa. Dia menolak bayar. Aku bilang, Mas, ini kan masakan pesta kenegaraan dulu. Masa kamu gak ngerti sih ada apa Dia ini? tuh yang pakai kacamata mukanya menyedihkan banget. Kalau gak ada uang, setidaknya tanya harga dulu lah. Gak ada uang ngapain sok kaya? Pesan 1 porsi aja kurang sampai pesan 4 porsi. Manajer totalnya berapa? 4 porsi sayur rebus kuah bening 4 mangkok nasi. Sampai 28 yuan. Oke, aku yang bayar, tunggu sebentar. Jangan-jangan, kenapa kamu yang bayar? Beri aku beberapa menit ya. Tunggu sebentar. Sayur bakso kuah. Permisi, di menu ini. Sayur bakso kuah ada harganya nggak? Jawabannya nggak ada, aku sudah lihat menunya. Lihat mereka berempat lihat. Apalagi dia kelihatan kayak orang kaya nggak? Kalau iya, kenapa mereka nggak pesan abalon sirip ikan atau lobster? Kenapa cuma pesan 4 porsi sayur, kenapa? Karena yang lain ada harganya, cuma ini yang nggak. Mereka orang luar nggak tahu berapa harga sayur bakso kuah. Jadi pasti pesan sayur ini nggak masuk akal. Yang datang itu pelanggan tetap. Harganya mereka tahu, aku kasih tahu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen punya hak untuk tahu. Sekarang kamu nggak mencantumkan harga menu spesial ini di papan iklanmu. Kamu juga nggak kasih tahu semua orang luar ini harga di restoran khas lokal. Jadi kamu punya kecurigaan penipuan, tahu nggak ya? Ini nggak masuk akal, dia sendiri yang nggak lihat menu. Intinya begini, aku bantu simpulkan, kamu yang bikin lubang ini. Lalu biarin anak-anak miskin dari luar ini jatuh ke dalamnya. Penipuan seperti ini dalam hukum perdata dan pidana seharusnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan dan sebagainya penipuan. Barusan masih Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa sekarang naik ke hukum perdata bahkan pidana? Baiklah, dua manajer. Kalian ini mengalihkan pembicaraan. Aku rasa yang mengalihkan pembicaraan itu kamu. Sekarang kamu cuma punya 2 pilihan. A, aku sama dia akan menggugat kamu. Sampai akhir aku punya banyak uang, percaya nggak? Kita bisa berdiskusi. Semua hal bisa didiskusikan. Nggak usah mikir kalau aku jadi kamu pasti pilih B. Ini 100.000 rupiahnya, ambil, kamu nggak rugi. Cuma 4 porsi sayur. Lalu sisanya yang bikin kamu nggak nyaman. Biarkan dia. Biarkan dia cuci piring selama 2 jam. Oke kan? Setuju nggak? Kamu ini bantu aku atau celakain aku? Baiklah, kalau begitu kamu minta dia bantu kamu gugat. Enggak. Dia mahal. Kalau begitu mending cuci piring aja. Oke, deal. Baiklah. Ikut aku. Kepala departemen, aku pergi. Oke. Terkadang uang tidak begitu penting. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Masuk akal. Sampai jumpa sore. Jazz Henjing ini sejak melapor selalu mencari koneksi. Orang seperti dia seharusnya diberi pelajaran. Aku tidak suka orang seperti Li Boluo, tapi dia menangani hal ini dengan cukup baik. Jadi terkadang kita tidak bisa melihat orang lain dengan kacamata kuda. Setiap desa besar punya pemikirannya sendiri, punya ide, itu bagus. Kita harus menghargai siapa yang tidak pernah ceroboh saat muda, benar. Baik, silakan hati-hati di jalan. Selamat datang kembali. Aku pasti akan belajar dari kakak Kyun. Tersenyumlah dan perlakukan semua orang Terima sama. kasih.